Atau tunggu 5 menit lagi? Oke. Silakan, Nurul. Oke, sekarang mau buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa salatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelum lebih jauh, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya bernama Nurul Amanah. Maaf, agak berisik di sini ternyata. Saya bernama Nurul Amanah sebagai anggota dari Akademi Konselor. Nah, sekarang ini sudah bertransformasi menjadi Madrasah Keluarga.id. Suara saya jelas nggak ya? Suara saya jelas di sana? Halo? Jelas Nurul, tapi ada suara di belakangnya. Iya, oh ya benar. Ternyata agak bising di sini. Mohon dimaklumi. Oke, selanjutnya mari kita buka sesi diskusi ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan pemateri kita pada hari ini, yaitu Pak Fadil ya. Sepertinya di sini belum bisa dimunculkan Pak ininya, kurikulum PT-nya. Oke, udah ya, sama Pak. Jadi pemateri kita hari ini adalah bernama Ahmad Fadil. Beliau maaf. Beliau lahir pada Tangerang 4 Juli 1976. Maaf ada gangguan, bentar. Nggak apa-apa, ajak aja yang di belakang itu. Iya Pak, mengganggu ya agak. Mereka bisa mengikuti ya Zoom yang ada di sebelah melalui Kajitana biar lebih fokus. Nah, pemateri kali ini beralamat di Puri Kartika Banjarsari, Blok B7, nomor 10. Cipocok Jaya, Serang, Banten. Nah, pekerjaan Pak Fadil ini sebagai dosen di UIN SMH Banten. Dan beliau sudah menikah dengan Bunda Maria Ulfah dengan 2 anak dan menghasilkan 2 anak, Yoyah dan Haidar. Masya Allah namanya. Nah, pendidikan beliau dimulai dari SD dan MI-nya di SD Pondok Pucung 1 dan MI Tarbiyah Islamiyah di Pondok Aren, Tangerang Selatan dan lulus pada tahun 1987. Nah, dilanjut pada MTS-nya, yaitu di MTS Al-Islamiyah Ciledug, Kota Tangerang, dan lulus pada tahun 1990. Dilanjut pada madrasah aliyahnya, yaitu di MAPK Darussalam Ciamis. Wah, Masya Allah, jauh-jauh juga ya ternyata ya. Yaitu lulus pada tahun 1993. Setelah itu lanjut ke S1-nya di jurusan Akidah Filsafat Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo. Masya Allah, ternyata beliau sudah ke Kairo, ya Bunda. Dan alhamdulillah lulus pada tahun 1998. Dilanjut pada S2-nya, yaitu di jurusan Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Indonesia Jakarta dan lulus pada tahun 2002. Ternyata Masya Allah banget ya riwayat pendidikannya.
Dan non formalnya beliau mengikuti short course Makrifat Kom Iran pada tahun 2007 sampai 2008 dan mengikuti juga pelatihan bela negara Kemenhan pada tahun 2019. Dan yang paling baru yaitu mengikuti sertifikasi pembimbing haji Kemenak 2020. Masya Allah. Karya-karyanya juga termasuk banyak. Di sini yang dilampirkan hanya beberapanya saja ya Bunda. Yang pertama berjudul Silahkan Terpesona dari Hadaik Zatu Bahjah karya Aiz Al-Kami yang diterbitkan oleh Sahara Publisher. Dan yang kedua ada Pesona Al-Quran dari Khawatir Quraniyah karya Amr Al-Khalid. Dan Haruskah Menderita Karena Agama dari Azmah Al-Wa'i Al-Dini, karya Fahmi Huwaidi. Nah, semuanya ini diterbitkan oleh Sahara Publisher. Nah, penelitiannya, beliau juga sudah melakukan penelitian, yaitu yang pertama adalah Wilayatul Faqih dan Demokrasi di Republik Islam Iran. Nah, yang kedua, penerapan logika induksi dalam teologi. Studi pemikiran Muhammad Bakir Al-Sodr. Yang ketiga, asas dan teknik konseling nabawi, yaitu studi Al-Sohifah Al-Sajadiyah dan Risalah Al-Hukuk karya Ali Zainal Abidin. Nah, begitulah kurikulum vitae dari pemateri kita kali ini. Tanpa berlama-lama, saya langsung persilahkan kepada pemateri kita kali ini, yaitu Pak Fadil. Beri tepuk tangan yang meriah, dalam hati juga boleh. Terima kasih. Silahkan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa alihi tahirin wa ashabihil mujahidin amma ba'd. Yang saya hormati dan saya cintai para saudara-saudara dan teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan para saudara dan teman sekalian untuk bersama-sama melakukan kajian dalam program kelas berbagi keluarga yang diselenggarakan oleh oleh Bintang Mulia Tama Institute dan bekerja sama dengan Akademi Konselor atau Madrasah Keluarga yang merupakan bagian dari Yayasan Morogen. Pada kesempatan sore hari ini kita sudah sampai pada sesi keempat, yaitu sesi terakhir dari kegiatan kita. Mudah-mudahan semua rangkaian kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama dalam meningkatkan kualitas kita sebagai individu maupun sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat. Para saudara dan teman sekalian, pada sore hari ini tema yang kita akan kaji bersama adalah belajar menjadi konselor keluarga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini merupakan lanjutan dari tema kita yang kemarin, yaitu belajar menjadi orang tua atau pendidik anak yang baik dari Luqman Al-Hakim. Kalau kemarin kita membaca yang terutama adalah surah Luqman, pada sore hari ini insya Allah yang jadi rujukan utama kita adalah surah Ibrahim. Saya sudah membagikan lewat panitia dari Akademi Konselor materi surah tafsir di dalam buku Pesona Al-Quran. Tadi yang di dalam CV saya sudah disebutkan merupakan karya terjemahan saya pada tahun 2005 yang lalu dari judul asli Khawatir Quraniyah karya Amru Khalid. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, menu kita hari ini setelah pengantar,
Kita akan membahas tentang Ibrahim di dalam Al-Quran, kemudian tujuan konseling keluarga, asas konseling keluarga, ragam konseling keluarga, karakter orang tua sebagai konselor keluarga, serta teknik konseling keluarga. Mungkin sistematikanya nanti setelah saya edit ada perubahan, tapi di bagian daftar isi ini belum sempat saya edit ternyata. Jadi nanti saya akan lebih prioritaskan pembahasan teknik konseling keluarga, sementara bagian yang lain jika tidak ada waktu bisa dibaca saja. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, ada sebuah kalimat yang menginspirasi saya untuk melakukan kajian ini. Kabarnya ini adalah perkataan dari Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap rumah adalah sekolah dan setiap orang tua adalah guru. Dari situ kemudian saya membuat turunan bahwa setiap rumah adalah ruang konseling, serta setiap orang tua adalah konselor. Jadi beda antara guru dengan konselor sebagai dua fungsi yang harus dikerjakan juga oleh orang tua, ayah dan ibu, itu sebenarnya sangat sedikit. Bahwa guru itu pengertiannya umum, dia adalah tutor, fasilitator, mentor, trainer, dan sebagainya. Semuanya tercakup pada fungsi guru. Konselor ini dia lebih menekankan pada aspek psikologis. Bagaimana kita menjalankan fungsi-fungsi tadi dengan memperhatikan aspek psikologis dari siswa, mahasiswa, atau dalam keluarga berarti anak-anak kita. Jika kita menyampaikan konsep atau pemahaman nilai-nilai prinsip tertentu atau membiasakan dan mendisiplinkan anak kita pada kebiasaan tertentu, maka sebagai konselor kita ingin bahwa itu disampaikan sesuai dengan kondisi psikologis anak sehingga mudah untuk diterima, mudah untuk tertanam juga di dalam jiwa mereka. Sebenarnya nanti ada banyak turunan yang lain dari kata-kata Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa setiap rumah adalah stadion, pasar, laboratorium, dan seterusnya. Sehingga setiap orang tua juga adalah olahragawan, pedagang, dan peneliti dalam kaitannya dengan anak-anaknya. Maksud saya, bagi sebagai profesi atau sebagai bidang yang harus dilakukan dalam kehidupan manusia, itu orang tua harus senantiasa melibatkan anak. Misalnya sebagai pedagang menjalin kemitraan dengan pembeli atau jualan online dan sebagainya, anak diajak juga untuk terlibat, untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh orang tua, walaupun nanti anak belum tentu melakukan profesi yang sama. Baik, selanjutnya adalah bagaimana Ibrahim di dalam Al-Quran. Di bagian kiri layar saudara-saudara serta teman-teman sekalian, itu ada sebuah buku yang berjudul Al-Mu'jam Al-Mufahros li Al-Fazil Quran Al-Karim. Ini buku yang sangat bagus yang menurut saya harus dimiliki oleh semua keluarga, terutama pemerhati kajian-kajian keislaman. Karena buku ini akan memudahkan kita untuk menemukan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan kata-kata tertentu. Misalnya saya ingin mengetahui kata Ibrahim ada disebutkan berapa kali di dalam Al-Quran, di dalam surah dan ayat berapa. Maka di buku ini disebutkan, di situ ada bagian yang saya lingkari, bahwa kata Ibrahim disebut 69 kali. Pertama itu di surah Al-Baqarah, surah nomor 2, ada pada ayat 124. Bunyi ayatnya diantaranya wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat, dan selanjutnya 69 ayat itu disebutkan ke bawah.
Jadi apapun yang ingin kita cari di sini, misalnya kita ingin mengetahui bagaimana pandangan Al-Quran tentang akal, tentang jiwa. Nah, kita tinggal cari akal dalam bahasa Arabnya aklun. Itu. Jiwa misalnya kita mau cari kata ruh atau nafs, tinggal dicari di buku ini. Jadi sangat bermanfaat menurut saya. Nah, jumlah 69 ini cukup banyak. Selain Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim adalah nama Nabi yang disebutkan paling banyak di dalam Al-Quran. Dan selain itu ada sebuah surah juga yang diberi nama Surah Ibrahim. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini buku Pesona Al-Quran. Saya tidak berjualan buku ini, ya. Buku ini ada di penerbit mungkin atau bisa dicari di toko online kalau masih ada. Ya, cetakan awalnya dulu 2005, sudah cukup lama. Amru Khalid dalam melakukan tafsir Al-Quran melakukan metode bahwa memahami tujuan atau tema utama suatu surah akan membantu kita memahami ragam tema-tema dan rangkaian ayat-ayat di dalam surah tersebut. Kita mengetahui bahwa di dalam satu surah, tema yang dibahas itu sangat beragam. Misalnya di dalam surah Al-Fatihah saja, di situ ada sifat Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Kemudian ada pembahasan tentang alam dunia, alhamdulillahirabbil alamin, ada tentang akhirat. Maliki Yaumiddin. Ada tentang isti'anah, ibadah, Shiratal Mustaqim, kelompok-kelompok manusia, ada perkenalan Nabi. Nah, dalam satu surah yang pendek 7 ayat saja ada banyak sekali tema. Apalagi di dalam surah Al-Baqarah. Nah, Amru Khalid mengatakan masing-masing surah itu membawa satu pesan utama dan mengetahuinya akan membantu kita memahami ragam tema-tema tersebut. Tidak sembarangan para ulama menyebut bagian-bagian Al-Quran itu sebagai surah yang kata dalam bahasa Arab kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya pagar. Karena setiap bagian dari surah itu, yaitu ayat-ayatnya, memiliki satu tujuan dan bagaikan pagar yang mengelilingi dan berkhidmat kepada tujuan utama tersebut. Jadi ini ya ijtihad ya sebagai tafsir. Langkah pertamanya menentukan tujuan atau tema utama suatu surah. Apa yang dilakukan oleh Amru Khalid bisa berbeda dengan yang dilakukan oleh ulama lain. Atau kita sendiri jika kita memiliki instrumen atau alat yang cukup untuk melakukan kajian dan mencoba melakukan seperti yang dilakukan oleh Amru Khalid ini. Bisa jadi berbeda menangkap pesan apa tema utama surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan selanjutnya. Kemudian langkah yang keduanya memaparkan ayat-ayat yang menegaskan tujuan itu. Jadi nggak semua ayat yang dibahas, hanya ayat-ayat yang berkaitan langsung dengan tujuan tersebut. Lalu menjelaskan kaitan nama surah dengan tujuannya, menjelaskan hubungan surah yang dibahas dengan surah sebelum dan sesudahnya, memilih ayat-ayat tertentu untuk dikomentari. Itu yang dilakukan oleh Amru Khalid. Nah, berkaitan dengan Ibrahim sebagai teladan kita dalam upaya kita menjadi konselor keluarga, karena kata Ibrahim pertama kali disebut di dalam surah Al-Baqarah, maka kita bisa menyatakan bahwa tujuan konseling keluarga ini berkaitan dengan tujuan dari surah Al-Baqarah. Di sini saya mengatakan bahwa tujuan konseling keluarga adalah agar semua anggota keluarga berhasil menunaikan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ini suatu konsepsi yang sangat luhur, yang sangat agung, yang sangat mendalam.
yang perlu kita pahami demi kebaikan diri kita sendiri, juga demi kegiatan-kegiatan kita yang lainnya, mulai dari kegiatan kita di dalam keluarga maupun di masyarakat. Juga untuk menjadi dasar interaksi kita dengan semua orang lain, pasangan kita, anak kita, teman, dan sebagainya yang kita temui, atau tidak kita temui juga manusia di dunia ini. Mereka semuanya adalah khalifah Allah. Nah, kata Ibrahim ini menjadi contoh dari khalifah yang berhasil. Sebab Allah sudah mengangkat banyak umat menjadi khalifah. Nabi Adam adalah khalifah pertama. Lalu ada khalifah yang gagal. Di dalam surah Al-Baqarah itu ada pembahasan, contohnya adalah bangsa Yahudi. Saya ingin membahas bagaimana sifat-sifat, peristiwa-peristiwa, perilaku yang terjadi antara bangsa Yahudi dengan Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain yang menyebabkan kegagalan mereka menjalankan fungsi khalifah. Tapi nanti akan jadi terlalu jauh. Nah, maka kita fokus pada khalifah yang sukses ini, yaitu Nabi Ibrahim. Nanti di surah Al-Baqarah itu, pada babak terakhir, tibalah giliran umat Islam untuk menjadi pemimpin bagi para khalifah di muka bumi ini. Maka surah Al-Baqarah, mulai dari juz yang kedua itu, menjelaskan hukum-hukum yang harus dijadikan pedoman atau manhaj oleh umat Islam agar mereka berhasil menjalankan tugas sebagai pemimpin para khalifah di muka bumi. Dan Allah tidak pandang bulu kepada siapapun. Jika umat Islam gagal memikul tanggung jawab kekhalifahan, maka mereka pun akan diganti dengan umat lain sebagaimana umat-umat yang terdahulu yang gagal juga diganti dengan umat yang lainnya. Tapi di bagian ini saya agak kurang setuju dengan pandangan Amru Khalid karena umat Islam ini adalah umat yang terakhir begitu ya. Jadi kalau kita gagal, maka berikutnya adalah hari akhir. Tapi wallahu alam. Yang jelas adalah surah Al-Baqarah ini memberikan penjelasan tentang hukum-hukum yang harus dilakukan oleh umat Islam sebagai khalifah. Dari tujuan surah Al-Baqarah itu juga, maka konseling keluarga dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan terutama oleh orang tua, gitu ya, pertama-tama, tapi nanti secara umum juga anak bisa terlibat dalam proses ini. Untuk mengingatkan manusia akan fungsinya sebagai khalifah. Surah Al-Baqarah ini diturunkan mulai sejak Nabi tiba di Madinah setelah hijrah dari Mekah dan diturunkan berangsur-angsur selama 9 atau 10 tahun Nabi berada di Madinah. Mengapa? Mengiringi masa-masa Nabi berada di Madinah. Tujuannya adalah agar umat Islam mengerti cara melaksanakan tanggung jawab di bumi. Agar umat Islam memahami bahwa setiap surah, setiap ayat di dalam surah ini memintanya untuk melaksanakan misi penciptaannya. Menjadi khalifah, yaitu menjadi penanggung jawab, pengurus, pengolah, dan perawat bumi. Serta mengetahui bahwa tanggung jawab ini menuntutnya untuk tidak gagal dalam hidupnya sendiri. Harus setiap orang itu menghargai hidupnya, ya, menghargai dirinya sebagai sesuatu yang sangat berharga dan dapat mengajak orang lain kepada kesuksesan. Kemudian asas konseling keluarga. Ini saya ambil dari surah Ibrahim yang materinya sudah saya share kepada saudara-saudara sekalian. Pesan utama di dalam surah Ibrahim ini menurut Amru Khalid adalah mensyukuri nikmat keimanan. Jadi Amru Khalid mengatakan kalau kita bertanya kepada orang-orang di sekitar kita, apa menurutmu nikmat terbesar dari Allah? Mungkin banyak yang menjawab
hal-hal yang bersifat material. Ya, sudah berkeluarga, sudah punya anak, punya rumah, dan harta yang lainnya. Begitu juga yang berkaitan dengan musibah. Apa musibah terbesar yang engkau alami? Itu juga mungkin jawabannya adalah problem-problem duniawi, kehilangan harta, kerugian bisnis, dan yang seperti itu. Surah Ibrahim ini, ya nanti menarik sekali kalau kita baca ya setelah kajian ini dan merenungi maknanya. Ia datang untuk membetulkan pemahaman ini dan menjelaskan bahwa nikmat yang paling manis adalah keimanan dan musibah yang paling pahit adalah kekafiran. Dan sebagai nikmat dia harus disyukuri. Di dalam surah ini adalah insyakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Supaya nikmat keimanan itu bertambah terus, maka dia harus disyukuri. Sementara hal-hal yang lain itu kecil dibandingkan dengan keimanan. Jadi kalau ada ungkapan yang berasal dari hadis, dan ini ungkapan benar, bahwa kalau dalam kondisi mendapatkan nikmat kita harus bersyukur, dan kalau kita mendapatkan musibah kita harus bersabar, maka dalam seluruh kehidupan kita harus bersyukur. Karena selama keimanan masih ada pada diri kita. Baik kita sedang sehat atau sakit, baik kita sedang sukses atau gagal, sedang beruntung atau bangkrut dan sebagainya, selama masih ada iman, berarti nikmat yang terbesar itu masih ada pada kita dan kita harus bersyukur. Bapak-bapak sekalian, ada ungkapan yang lainnya lagi, bahwa ada ithar. Jadi kalau kita punya nikmat, maka kita harus mendahulukan orang lain yang membutuhkan, meskipun kita juga butuh, gitu kan. Nah, di dalam surah Ibrahim ini dijelaskan bagaimana proses konseling keluarga ini berlangsung. Pertama, melalui pemahaman di dalam pikiran tentang apa itu nikmat dan apa itu musibah. Setiap anggota keluarga mengenali apa itu iman dan apa itu kafir. Iman itu adalah terang, sementara kafir adalah gelap. Sejak ayat pertama di dalam surah Ibrahim ini, itu ada ungkapan lituhrijahum minaz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Di dalam ayat pertama, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur biidni rabbihim, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Itu tujuan dari kenabian Nabi Muhammad. Kemudian diterangkan bahwa Nabi Musa juga seperti itu. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur. Ini ada pada ayat 5 surah Ibrahim. Jadi tujuan seluruh kenabian adalah seperti itu. Mencerahkan, menceriakan umat manusia. Dan kata manusia di sini bukanlah satu suku bangsa tertentu yang berada pada tempat atau waktu tertentu, tapi umum. Nabi Muhammad bukan hanya untuk orang Arab saja atau orang-orang yang hidup pada zaman hidup Nabi Muhammad saja, tapi untuk semua suku bangsa di dunia selama dia masih bisa disebut manusia. Kapan saja dia hidupnya, untuk mereka semua, untuk kita semua, ada kitab dan risalah Nabi Muhammad ini.
Dan selanjutnya adalah kita sebagai misalnya laki-laki pimpinan rumah tangga, ya, sebagai ayah, itu dia mula-mula harus bisa merasakan bahwa iman ini manis, halawatul iman. Ya, supaya dia bisa mempengaruhi pertama pasangannya, istrinya, selanjutnya adalah anak-anaknya. Bahwa kekafiran, penolakan terhadap ajaran Allah itu adalah sesuatu yang pahit. Itu yang ada di dunia dulu. Bahwa sejak di dunia kita sudah merasakan hal tersebut. Dengan iman kita menjadi merasakan manisnya optimisme. Sementara pahitnya pesimisme itu karena kita kafir kepada kekuasaan, kepada rahmat Tuhan. Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah. Gitu. Karena kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, saya melihat banyak teman yang saya kenal di sini banyak melakukan aktivitas sosial. Mungkin ada komentar negatif terhadap aktivitas sosial yang dilakukan. Kalau tidak percaya kepada Allah, kafir tadi, maka akan terasa pahit komentar dari orang-orang tersebut. Tapi dengan keimanan kita kepada Allah, maka komentar pahit itu pun akan tetap menambah manis. Itu kan aktivitas yang kita lakukan. Ya, sebelum nanti insya Allah akan membawa kita dan keluarga ini kepada nikmat yang terbesar, yaitu surga, dan menjauhkan kita dari azab atau musibah yang terbesar, yaitu neraka jahanam. Nah, risalah para nabi tadi menceritakan di dalam surah Al-Baqarah ini diceritakan bagaimana nabi-nabi Allah berkonfrontasi gitu ya dengan kaumnya. Nah, di sini ada nilai-nilai konseling juga. Di dalam ayat 10, qalat rusuluhum, para rasul mereka berkata kepada kaumnya, afillahi syak, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah? Fatiris samawati wal ard, Allah adalah pencipta langit dan bumi. Ini mengarahkan rasionalitas, nalar masyarakat agar mereka merenungi siapa pencipta, penguasa alam semesta ini. Nanti di dalam slide berikutnya kita bisa menemukan bagaimana Nabi Ibrahim melakukan perenungan. Ya, ini semacam psikodrama juga terhadap kaumnya. Bagaimana dia memperhatikan bulan, bintang, matahari, lantas percaya bahwa semua yang berubah itu pasti bukan Allah. Kalau mereka sedang ada, mereka bisa menjaga saya. Tapi mereka bisa tidak ada. Sementara yang menjaga saya sebagai Tuhan, itu haruslah selalu ada, tidak pernah tidak ada. Maka harus yang menjadi Allah itu adalah pencipta mereka semua. Bintang, bulan, dan matahari sekaligus pencipta kita. Nah, jadi di sini ada nalar, ada penggunaan logika yang penting dalam konseling, dalam pendidikan secara umum, juga dalam aktivitas kita sebagai konselor keluarga. Dan ini berujung atau berawal lagi kalau dibayangkan sebagai sebuah siklus dari perkataan yang baik. Perkataan yang baik buat umat Islam itu intinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah dasar bagi konseling keluarga. Kata-kata yang baik ini di dalam ayat 24-25 surah Ibrahim diterangkan, alam taro
Kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama tuti ukulaha kullahinin biidni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Pohon yang baik ini adalah kata la ilaha illallah. Kokoh akarnya, tinggi cabangnya, dan menghasilkan buah berupa orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik dan beriman yang mengamalkan Al-Quran. Pohon ini memberikan buah setiap saat dengan seizin Allah. Sementara kekafiran itu rapuh dan keji, tidak berakar dan tidak bercabang. Pada ayat selanjutnya 26, wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah ujtusat min fawqil ard malaha min qaror. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk. Kalau kata-kata yang baik sudah keluar dari mulut ini, maka hati-hati. Jaga mulut ini agar jangan sampai keluar juga kalimat yang buruk dari sana. Kalau sekarang fungsi mulut bisa digantikan dengan jempol, karena kita banyak beraktivitas lewat jempol tersebut untuk memverbalisasikan pikiran kita dalam kata-kata di WhatsApp dan sebagainya, maka ya jempol yang sudah mengeluarkan kata-kata yang baik ini harus dijaga juga agar jangan mengeluarkan kata-kata yang buruk. Selanjutnya teknik konseling keluarga. Nah, ya ini masih langkah awal ya, penelitian awal. Jadi minimal ada 4 wisata religius yang nanti wujud konkretnya adalah haji, kemudian memformulasi harapan atau membuat harapan yang ada di dalam pikiran dan dalam hati kita ini menjadi konkret dalam bentuk kata-kata lewat doa. Kemudian teknik konseling keluarga juga dialog rasional yang tadi contohnya sebagian sudah saya sebutkan, dan ada psikodrama. Ini sudah berapa menit saya bicara, Nurul? Nanti kamu ingatkan saya ya. Iya Pak, siap Pak. Yang keempat adalah psikodrama. Tentu saja ini masih bisa ditambahkan dengan ya, kedalaman kajian kita terhadap surah Ibrahim dan penguasaan kita terhadap teori-teori bimbingan dan konseling. Awas ya, kelihatan. Oh, dari sana. Mohon maaf. Selanjutnya kita bahas tentang yang pertama, wisata religius sebagai teknik, sebagai salah satu terapi dalam konseling keluarga. Wujud yang diajarkan Nabi Ibrahim adalah haji dan umroh. Sedemikian pentingnya haji dan umroh ini kepada para teman-teman yang masih muda di sini, selain menabung untuk nahar ya, buka tabungan haji juga, biar nanti Allah yang menggenapi. Itu. Mungkin kamu berpikir, wah tabungan haji 35 juta misalnya untuk bisa berangkat. Kalau saya nabung 50.000 sebulan, kapan akan cukup? Nah, buka saja, biar Allah yang nanti menggenapi. 50.000 terus. Itu. Siapa tahu baru 1 tahun sudah cukup 35 juta. Allah Maha Kuasa. Nah, banyak sekali pelajaran dalam haji. Oh, ini sudah pindah. Bagaimana haji mempengaruhi
behavior, perilaku jamaah haji umat Islam. Ada aspek psikodramanya juga, mulai dari memakai pakaian ihram, di mana kita sudah Bismillahirrahmanirrahim, meninggalkan keluarga, semua harta yang dicinta, pekerjaan, rutinitas, untuk menuju sesuatu yang baru. Rutinitas baru dengan goals, tujuan yang jelas, yaitu Allah. Pakaiannya sudah jelas. Bahkan kita siap juga untuk meninggalkan dunia ini. Karena pakaian ihram itu seperti kafan yang digunakan mayit. Itu kan sangat dramatis. Selanjutnya, perilaku kita juga diarahkan. Ada kewajiban-kewajiban dalam ihram. Dan ada pantangan-pantangannya. Kita boleh pakai wewangian sebelum ihram. Tapi setelah ihram tidak boleh, itu pantang. Kita laki-laki tidak boleh menutup kepala gitu ya, pakai pet, pakai sorban, pakai topi apapun nggak boleh. Kemudian tidak juga sengaja mencukur rambut dan sebagainya. Ada pantangan-pantangan, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh memotong ranting, hubungan seksual bersetubuh suami istri dalam keadaan ihram tidak boleh. Bahkan kata-kata kasar, bertengkar, itu juga bisa membatalkan ihram. Makanya di dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa kita harus berhaji sebelum haji dan terus berhaji setelah haji. Karena pantangan-pantangan itu luar biasa. Dan prosesi haji untuk orang Indonesia yang umumnya 40 hari misalnya, itu adalah satu karantina gitu ya, satu workshop intensif untuk membiasakan perilaku-perilaku dan kebiasaan-kebiasaan baru. Ya, sangat penting ya bagaimana kita merasakan bahwa tanah yang kita pijak itu adalah tanah yang sama dengan yang dulu dipijak oleh Nabi Muhammad serta para nabi-nabi sebelumnya. Kalau Anda melakukan tawaf kemudian penuh kehusyuan, itu walaupun orang sangat banyak di sana, bisa saja merasakan seolah-olah sedang sendirian mengelilingi Ka'bah itu. Anda bercakap-cakap dengan jiwa-jiwa yang suci, para nabi, para wali yang pernah berada di tempat yang tempat yang sama dengan tempat Anda di situ. Jadi luar biasa. Haji ini nilai konselingnya gitu ya bagi kita manusia itu mengajarkan bahwa semua umat manusia bahkan alam semesta itu adalah satu keluarga. Di sana kita bertemu orang bermacam-macam ras. Bahkan yang belum beriman pun bisa kita rasakan mereka sebagai keluarga kita juga. Bagaimana haji adalah latihan manajemen, koordinasi, dan ketundukan. Sulit itu mengatur sekian juta manusia. Semuanya ingin mencium Hajar Aswad, ingin berada di Raudhah kalau di Madinah. Dan pada saat wukuf, lantas ke Masy'aril Haram di Mina, Jamarot, dan sebagainya, itu juga manajemen dan koordinasinya. Di satu sisi sulit, dan di sisi lain itu membutuhkan ketundukan juga. Apapun pangkat dan jabatan waktu di tanah air, ya di sana harus bisa untuk diatur oleh pimpinan regu, pimpinan rombongan, dan petugas-petugas haji. Kemudian bagaimana haji itu memvisualisasi tauhid, jihad, dan akhirat. Bagaimana kita melihat orang bergerak tawaf, orang
rapat di apa wukuf serta mina saat melempar jamarat. Itu seperti kita dikumpulkan setelah bangkit dari kubur, berkumpul di padang mahsyar, berjalan, ya baik berombongan atau ya, tapi semuanya eh, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya yang kedua adalah doa sebagai terapi bagi keluarga. Nabi Ibrahim adalah nabi yang pusaka doanya didokumentasi oleh Al-Quran, jumlahnya sangat banyak. Jadi kalau ada kajian munajat dan doa para nabi, masing-masing nabi ada doa-doanya sendiri, ada munajatnya sendiri. Dan Nabi Ibrahim ini yang paling banyak atau bukan ya, tapi sangat banyak. Mulai dari surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ini doa pertamanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami dua orang yang menyerahkan diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan jadikanlah semua keturunan kami sebagai umat yang menyerahkan diri kepadamu. Wa arina manasikana, perlihatkan kepada kami manasik-manasik kami. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'asrihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika. Ya Allah, bangkitkan di kalangan mereka sendiri, ditafsirkan sebagai orang Arab, salah seorang rasul yang berasal dari bangsa mereka. Yatslu alaihim ayatika, dan selanjutnya yang ayat ini sering disampaikan oleh para ulama sebagai contoh bahwa doa itu pengabulannya bisa sangat lama dari dia dimohonkan, dipanjatkan. Karena doa ini baru terkabul berarti saat Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Jadi berdoa itu, doanya sendiri adalah nikmat dan pengabulannya adalah bonus. Mengapa dia nikmat? Karena selama kita masih mau berdoa, berarti kita baik-baik saja. Hubungan kita dengan Allah itu baik-baik saja. Begitu kita sudah nggak mau berdoa, itu udah musibah. Terlepas apakah yang kita minta, kita mohonkan dalam doa itu dikabulkan atau tidak. Jadi kita bisa berdoa untuk bisa rajin berdoa. Karena kondisi berdoa adalah sebuah nikmat. Dalam doa ini juga terjadi dialog dengan Allah. Al-Quran adalah katanya kalamullah an-nazil. Firman dari Allah yang turun dari tempat yang luhur, tentu saja pakai tanda kutip ini ya, ke tempat kita manusia, alam semesta yang rendah. Dan doa itu adalah kalam-kalam yang suci juga, kata-kata yang suci, yang naik dari dunia ke tempat yang luhur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada timbal balik. Karena itu di dalam sebuah hadis diterangkan, di dalam membaca surah Al-Fatihah itu kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu di dalam setiap selesai kita membaca satu surah ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa itu adalah salah satu cara untuk memformula, membingkai harapan, visi misi, cita-cita, mimpi kita sebagai pribadi atau keluarga, dan rasa optimismenya itu bakal tercapai. Ya Allah, saya ingin punya keturunan, punya keluarga yang menyenangkan, menjadi penyejuk mata, menghibur jiwa, dan sebagainya. Kalau kemarin di pertemuan pertama bersama istri saya, Maria Ulfa, ada
ungkapan kita harus memantaskan diri semaksimal mungkin agar kita bisa mendapatkan jodoh yang terbaik. Maka di sini juga kita harus memantaskan diri menjadi orang tua, menjadi ayah dan ibu yang terbaik untuk anak-anak, untuk mendapatkan anak-anak yang terbaik. Kalau misalnya hubungan matematikanya itu sama dengan, ya berbanding lurus dengan seberapa baik Anda menjadi orang tua, maka seperti itu juga kebaikan yang bisa Anda peroleh gitu kan dari anak. Dan continuous improvement sebagai manusia, kalau belum menikah dalam mencari jodoh kita memantaskan diri, maka di sini saudara-saudaraku yang sudah menikah, itu juga harus terus kita lakukan setelah kita menikah. Kita harus terus memperbaiki diri sebagai suami untuk mendapatkan istri yang terbaik. Dan istri juga seperti itu. Dia harus memantaskan diri terus-menerus untuk bisa mendapatkan yang terbaik dari suaminya. Selanjutnya adalah sikap rasional sebagai terapi bagi keluarga. Sikap rasional ini diantaranya ditandai dengan sikap kritis. Banyak orang tua yang tidak suka dikritisi oleh anaknya. Murid tidak boleh mengkritisi guru. Dan selanjutnya, menurut saya itu tidak diajarkan oleh Al-Quran. Allah sangat toleran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 260 ini, wa iz qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ibrahim berkata, duhai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau bisa menghidupkan kembali manusia-manusia atau makhluk-makhluk yang sudah mati. Qala awalam tu'min. Allah menjawab, apa engkau belum beriman? Belum mempercayai itu. Qala bala. Nabi Ibrahim menjawab, saya sudah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi saya ingin hati saya lebih percaya lagi, lebih tenang lagi dengan kepercayaan tersebut. Allah lantas memberikan, begini silahkan lakukan. Qala fakhudh arba'atam minat toir. Dan selanjutnya, ambillah 4 burung. Fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa duhunna yatinaka saya. Disembeli, disimpan di 4 gunung, di 4 arah mata angin, kemudian panggil lagi burung-burung itu, mungkin seperti anak-anak memanggil burung dara, maka burung-burung itu datang lagi dalam keadaan hidup. Jadi itu contoh kecil sebagai sebuah sikap perilaku. Kemudian sebagai ilmu empiris yang dikembangkan oleh manusia sehingga menghasilkan semua kenikmatan, kenyamanan kita di dunia modern ini dalam bentuk berbagai teknologi, itu juga sesuatu yang harus kita tanamkan pada diri dan anak-anak kita untuk mereka pelajari. Mempelajari ilmu-ilmu rasional itu justru agar kita bisa lebih pandai mengambil manfaat dari Al-Quran. Kita memahami Al-Quran bukan sekedar taklid buta, mengikuti kata-kata dari siapapun. Tapi karena ada fungsi nalar, darsio yang Allah anugerahkan kepada kita dan semua manusia ini yang kita gunakan. Salah satunya lagi yang teringat oleh saya di sini adalah bahwa kita harus saring sebelum sharing. Ini ya, baik di keluarga, baik internal maupun eksternal, lewat media apapun. Cara saring itu adalah apakah itu benar informasinya. Kalau dia benar, baik atau enggak untuk disampaikan. Kalau benar dan baik, bermanfaat atau tidak. Dan selanjutnya adalah kritik konstruktif walau pahit itu lebih baik daripada basa-basi. Ya, tapi ini harus seimbang ya.
Jangan terlalu kritis juga. Ada apresiasi. Ya, ada apresiasi, betul kata istri saya. Ada kritik konstruktif, juga ada apresiasi yang harus seimbang, yang harus dimainkan. Karena secara psikologis manusia seperti itu. Selanjutnya, psikodrama sebagai terapi bagi keluarga. Pak, punten. Pak, Bapak Ya. Fadil. Waktunya tinggal 30 menit lagi, Pak. 30 menit. Oh ya, keseluruhan itu ya. Untuk Iya. saya minta 2 menit lagi. Oh, oke, Pak. Silakan. Nah, terakhir nih, bahwa salah satu teknik yang dilakukan Ibrahim dalam melakukan konseling sebagai konselor keluarga adalah psikodrama. Bahwa visualisasi yang konkret itu lebih efektif daripada konsep-konsep yang abstrak. Bahwa orang terkadang zolim dan menolak kebenaran karena ikut kebiasaan dan tradisi, serta jabatan dan status sosialnya. Jadi, Ibrahim pernah berdakwah kepada masyarakat secara umum supaya mereka tidak menyembah berhala. Tapi masyarakatnya bilang, loh orang tua kami biasa melakukan hal ini. Nanti pada tanggal segini kami akan melakukan festival penyembahan berhala. Kamu mau ikut atau enggak? Enggak, saya sedang sakit. Gitu kan. Sakit yang dimaksud di sini, Abi Ibrahim tidak berbohong. Memang dia sangat sedih di dalam hati jiwanya melihat umatnya yang susah diajari tersebut. Jadi kalau ada riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim berbohong waktu diajak ikut festival lantas dia beralasan sakit karena mau menghancurkan patung-patung lantas menyisakan yang terbesar itu. Saya ingin selalu tertawa kalau membaca cerita Nabi Ibrahim yang bagian ini. Semua patung dihancurkan oleh Nabi Ibrahim kecuali yang paling besar. Kapak Nabi Ibrahim disimpan di patung yang terbesar itu. Saat kaumnya datang, siapa yang menghancurin patung-patung kami, Ibrahim bilang, itu lihat. Itu kan kapaknya ada di patung yang terbesar itu. Ini kalau drama ya komedi gitu ya, lucu gitu. Tapi ini karena alhamdulillah saya melihatnya jauh dari peristiwa tersebut. Nauzubillah ya, wallahu alam kalau ada menjadi umat Nabi Ibrahimnya gitu. Kemudian yang kedua, pada saat Nabi Ibrahim berdakwah kepada raja, raja itu bilang, bagaimana Tuhanmu? Nabi Ibrahim menjawab, Tuhan saya itu menghidupkan dan mematikan. Raja itu bilang, saya juga bisa. Dia panggil 2 orang budak, woi A, kamu silahkan hidup, B, kamu mati. Suruh algojonya untuk menghukum mati si B. Tuh saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim dengan dramatis membungkam psikologis si raja itu dengan mengatakan, Tuhan saya menjalankan matahari dari timur ke barat. Kalau kamu Tuhan juga, silakan kamu jalankan matahari itu dari barat ke timur. Nah, jadi Allahu alam, apakah apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi juga kepada saudara-saudara teman-teman sekalian. Saya harap demikian. Maka selanjutnya saya butuh feedback, masukan dari teman-teman sekalian, saudara-saudara semuanya dalam bentuk pertanyaan, tanggapan, dan komentar. Maka selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, Saudara Nurul. Saya persilakan. Oke Pak, terima kasih atas pembahasannya. Jadi pembahasan hari ini itu sangat seru sekali ya, membahas tentang bagaimana kita belajar menjadi konselor keluarga dari Nabi Ibrahim. Nah, langsung saja bagi ayah bunda atau kakak teman-teman yang hadir di sini bisa langsung bertanya kepada pemateri kita hari ini. Tadi saya melihat sudah ada yang bertanya dari Bunda Rika. Pertanyaannya yaitu, untuk menjadi konselor keluarga, ilmu apa saja yang perlu didalami? Karena kebetulan saya konselor dalam bidang ASI dan empati. Ada ilmu komunikasi di dalamnya. Apakah bisa juga digunakan dalam konseling keluarga? Mau langsung dijawab, Pak? Ya, satu persatu ya. Oke. Ya, terima kasih kepada Ibu atau Mbak Rika Okpri.
betul Ibu bahwa ilmu komunikasi adalah ilmu yang sangat penting di dalam konseling keluarga. Karena aktivitas utama dalam konseling itu adalah ya tukar menukar pesan antara konselor dengan konseli ya. Eh, jadi tukar menukar pesan ini kan namanya komunikasi. Tapi di samping itu ilmu lain yang sangat penting adalah psikologi menurut saya. Karena cara penyampaian komunikasinya itu di dalam ilmu konseling memperhatikan bagaimana misalnya kepribadian, psikologi kepribadian lawan bicara kita, psikologi pertumbuhan bagi anak, balita, beda dengan anak-anak, beda dengan remaja, orang dewasa, lansia, dan sebagainya. Tapi di luar dua ilmu itu, kita juga perlu mempelajari yang lainnya ya. Misalnya di sini saya membaca buku tafsir, menurut saya itu sangat penting karena pesan apa namanya yang ingin kita sampaikan itu apa, gitu kan? Di sini di kiri kanan. Dan itu bisa kita pelajari dengan membaca Al-Quran, dan ilmu tafsir adalah ilmu yang membantu kita untuk mempelajari pesan-pesan Allah. Lantas ilmu hadis juga perlu, ilmu sejarah, bahkan ilmu geografi, sosiologi untuk memahami budaya lawan bicara kita. Ada konseling multikultural. Bagaimana kalau kita sebagai seorang Sunda mau berdakwah kepada orang lain, misalnya yang punya tradisi Arab, punya tradisi Eropa, Amerika, dan sebagainya. Kan kita harus menguasai budaya mereka juga. Jadi utamanya dua, psikologi dan konseling. Untuk memahami pesan itu banyak ilmu, ya, terutama adalah ilmu yang berkaitan dengan pesan-pesan Allah, Al-Quran, hadis, dan selanjutnya ilmu-ilmu yang lain, sosiologi, psikologi. Bagaimana ASI dan MPASI ini, tradisi di Kalimantan Timur mungkin berbeda dengan tradisi di Jawa. Jadi iya, ilmu kesehatan gitu ya. Nah, itu tadi sosiologi. Saat Ibu masih berbicara untuk orang yang satu tradisi, komunitas, ya mungkin sudah bekal ilmunya banyak. Tapi kalau misalnya Ibu lantas bertemu dengan pendatang di sana, perlu juga mempelajari bagaimana sosiologi orang itu. Demikian. Silakan Nurul. Oke, terima kasih. Bunda Rika, sudah puas dengan jawabannya? Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini sudah ada yang ingin bertanya, yaitu dari Kak Muhammad Jutana. Kak Muhammad Jutana ini bertanya, apakah konselor keluarga harus sudah berkeluarga? Begitu, Pak. Ya. Mau langsung dijawab, Pak? Ya. Oke. Baik, terima kasih. Luar biasa baik pertanyaannya ini. Tidak mesti ya, Jutana yang masih belum berkeluarga, para Bapak Ibu, silakan di sini ada Muhammad Jutana, dicari di layarnya. Nurul juga moderator kita, dia belum berkeluarga. Itu semuanya bisa menjadi konselor keluarga. Pembahasan saya yang terbanyak sejak awal tadi, karena lebih pada umumnya ya, yang berfungsi menjadi konselor keluarga itu adalah ayah dan ibu, gitu. Tapi anak dia pun bisa menjadi konselor kepada ayah dan ibunya, kepada orang tuanya. Sebagai anggota keluarga, dia bisa menjadi duta dari keluarganya. Itu ya, pengertian konseling keluarga saya di sini seperti itu. Menjadi duta dari keluarganya untuk menjadi konselor kepada keluarga-keluarga yang lain, masyarakat
yang lain. Saya di ibu profesional Kang Aceng yang diikuti oleh istri Bapak gitu kan. Saya melihat bahwa keluarga pendiri dari ibu profesional ini juga bisa memfungsikan anaknya. Iya, pada saat anak-anaknya itu belum berkeluarga, sekarang ada di antara mereka yang sudah berkeluarga, untuk juga menjadi konselor keluarga, gitu ya, mewakili mereka sebagai orang tua untuk berbicara kepada orang-orang yang sudah berkeluarga. Gitu. Saya dididik oleh orang tua saya dulu seperti ini loh, gitu. Misalnya saya bisa bercerita seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu itu tidak semuanya lewat pengalaman. Sebagian ilmu itu ya dikaji, diperoleh secara teoritis lewat membaca buku. Gitu. Jadi orang tidak perlu sudah menikah untuk bisa menjadi konselor keluarga. Dulu sebelum saya haji, saya merasa bahwa orang bisa bicara fikih haji dan serba-serbi haji yang lainnya sebelum dia pergi haji. Ini kabarnya dilakukan oleh Ibnu Rushd. Pada saat menulis buku fikih beliau yang dikaji di banyak pesantren di Indonesia, ini orang filsuf ya, tapi menulis buku fikih juga dan buku fikihnya sangat terkenal di Indonesia, Ibnu Rushd. Judul buku fikihnya itu Bidayatul Mujtahid. Kabarnya beliau menunda penulisan bab haji karena beliau nggak sempat mengerjakan haji karena kesibukannya sebagai konsultan kesehatan di istana dan kajian ilmiah. Nanti kalau saya sudah pergi haji baru saya tulis. Tapi ternyata semakin tua juga belum sempat. Maka akhirnya beliau tetap menulis bab haji itu. Saya belum cek ya info ini gitu ya, karena saya nggak khatam baca Bidayatul Mujtahidnya. Kemudian alasan yang lainnya misalnya surga dan neraka itu kan dibicarakan oleh banyak dai. Ya kan Jutana? Mereka sudah sampai ke surga dan neraka atau belum? Kalau yang bicara surga neraka ini adalah orang-orang yang sudah sampai mengalami surga dan neraka, maka tidak akan ada yang berbicara. Kan yang mengalami itu secara huduri itu hanya para nabi saja. Nabi Muhammad dan para nabi yang lainnya. Sementara mungkin para wali bisa memiliki pengetahuan huduri seperti itu. Tapi pada umumnya juru dakwah, ustaz, itu membicarakan surga dan neraka sebagai sebuah konsep teoritis saja gitu. Nah, serupa itulah kira-kira pembicaraan kita tentang konseling keluarga ini pada pribadi-pribadi yang belum menikah. Silakan Nurul. Oke Pak, terima kasih. Kak Jutana, bagaimana jawabannya? Apa mau menanggapi? Halo? Oke, mungkin langsung dilanjut saja ya Pak ya. Ya bisa interaktif sekarang kalau ada yang ingin langsung menyampaikan. Oke ya Bunda, bagi yang ingin langsung bertanya secara interaktif bisa dibuka unmute-nya yang di pojok kiri bawah. Bisa ditekan agar tidak ada garis merahnya, biar kita lebih interaktif. Kalau Nurul sendiri, boleh Pak menanggapi untuk pertanyaan sebelumnya Pak? Silakan. Oke Pak. Tadi kan mengenai apakah orang yang belum berkeluarga boleh menjadi konseling keluarga. Nah, Ya. tapi kalau mengenai kelemahannya itu sendiri dibanding orang yang sudah berkeluarga itu apa Pak? Ya, tentu saja banyak hal yang tidak dapat dipahami kalau belum mengalami sendiri. Ya, misalnya Nurul bisa membayangkan bahwa betapapun orang yang ta'aruf itu sudah menceritakan dirinya kepada calon pasangannya secara terbuka, tapi dia
tetap masih sangat mungkin menyimpan banyak rahasia yang lain. Dan itu baru bisa diketahui setelah hidup bersama. Jadi apa namanya, kalimatnya seperti itu. Apa namanya, si konselor yang belum berkeluarga bisa mengetahui bahwa adaptasi itu sangat penting dan harus dilakukan terus menerus. Tapi itu adalah bayangan teoritis saja. Seberapa susah itu dilakukan, ya belum dia alami. Kemudian misalnya hal yang lain apa ya, contoh kelemahan, kalau dari segi penerimaan dari konselornya, ya ada sebagian orang yang mengatakan Anda bisa berkata seperti itu misalnya karena Anda belum mengalami. Coba kalau Anda sendiri yang mengalami. Maka di sini yang perlu dilakukan oleh konselor keluarga atau siapapun itu ya melatih empatinya gitu ya. Kan salah satu ilmu teknik yang diajarkan di ilmu konseling adalah cara berempati kepada orang lain. Itu bisa dilatih ya secara rasional maupun emosional, atau bahkan secara empiris juga. Saat Anda menjadi anak, Anda membayangkan itu bagaimana orang tua pada Anda, atau melakukan komparasi dengan ya mengobservasi keluarga-keluarga yang lain. Jadi ringkasnya masalah kedalaman ya, masalah kedalaman pengetahuan yang berbeda antara pengetahuan teoritis dengan apa yang dialami sendiri. Tapi begini, saya memperhatikan misalnya dalam seminar-seminar atau jurnal-jurnal ilmiah, forum-forum ilmiah itu ada dua jenis pembicara. Yang pertama adalah ahli dalam bidang itu, dan yang kedua adalah praktisi dalam bidang itu. Ahli dalam bidang itu belum tentu kalau dia mempraktekannya dia pinter. Ahli ekonomi belum tentu dia jago dagang. Ahli politik belum tentu dia bisa mencalonkan diri sebagai bupati, gubernur, anggota DPR lantas terpilih. Tapi dia ahli dalam menganalisis berbagai variabel yang ada dalam ilmu ekonomi maupun ilmu politik. Gitu. Atau yang kedua, praktisi. Dia nggak tahu istilah-istilah ilmiah dalam masing-masing ilmu itu, tapi dia berhasil di dalam bidangnya. Sebagai keluarga, anak-anaknya sukses. Sebagai pedagang, perusahaannya maju. Sebagai politisi, misalnya dia bisa memajukan bangsanya. Maka walaupun dia nggak mengerti ilmu dalam bidang tersebut, dia bisa menjadi narasumber yang kita percayai. Jadi silakan, mau pilih jalur apa? Jalur praktisi atau jalur akademisi? Ilmunya didapat dari pengalaman. Oke, Pak. Oke, berarti lebih ke prakteknya ya, Pak ya? Dua-duanya. Ilmu praktisi itu dia peroleh lewat pengalaman. Sementara ilmunya si akademisi ini dia peroleh dengan menggunakan instrumen-instrumen ilmiah, observasi, wawancara, dan selanjutnya. Pak, izin menanggapi boleh? Izinnya Sambil kepada moderator. bertanya lagi nih. Gimana? Iya, silakan. Oke. Jawaban tadi sudah membantu banget buat saya karena ya sebetulnya ketika berbicara soal keluarga di dalam diri pribadi masih ada jenis rem gitu, dalam artian lu kan belum berkeluarga gitu tapi udah sering ngomongin soal keluarga gitu. Tapi tadi masukannya terkait banyak dai yang sering bicara surga dan neraka, pada dasarnya kan mereka hanya tahu dan belum pernah ngalamin, itu logis banget gitu. Nah, tapi kemudian ada kekhawatiran baru, apakah ketika saya berbicara soal keluarga dan saya belum berkeluarga, istinya enggak walk the talk gitu.
itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang di Al-Quran tuh ada apa tuh? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun gitu. Jadi yang ngomong sesuatu yang nggak dia lakuin gitu. Itu kira-kira termasuk golongan ke sana atau bukan kira-kira Pak? Ya. Itu mungkin. Iya, terima kasih. Dengan empati, salah satu prinsip turunannya bagi sang penasehat, juru dakwah, pembimbing, ustaz atau apapun lah sebutannya, orang tua, itu dia memberikan nasihat kepada orang lain dengan ukuran bahwa kalau dia yang berada pada kondisi itu, dia akan melakukan seperti yang dia lakukan. Itu. Jadi ada ungkapan nasihat itu ringan karena penasihat hanya bicara, yang ngerjain orang lain. Itu kalau seperti itu terkena, jadi sembarang. Ya, kita kan ngomongnya, bukan saya yang ngerjain. Gitu ya. Sedekahlah dengan harta yang terbaik, gitu kan. Ada lelucon seperti itu. Anaknya yang mendengar ceramah ayahnya seperti itu, lantas tahu ayahnya itu sangat senang sama ayam Bangkok misalnya. Maka ayam Bangkoknya langsung diserahin kepada tukang minta-minta yang datang. Ayahnya pulang ceramah, mana ayam Bangkok saya? Itu saya sudah sedekahin. Loh kenapa? Itu kan harta yang paling ayah suka, dan ayah barusan di masjid bilang sedekahkan harta yang paling baik. Nah, seperti itu tidak bisa. Jadi empati. Kalau saya yang berada pada kondisi tersebut, maka nasihat ini akan saya lakukan. Ukurannya diantaranya seperti itu. Jadi, apalagi kalau misalnya yang seperti ditanyakan oleh Jutana tadi, bahwa nasihatnya belum dilakukan semata-mata karena belum menikah, gitu ya, belum berkeluarga, maka itu sama sekali tidak termasuk dalam kaburo maktan indallah menurut saya. Nah, yang barusan saya jelaskan itu misalnya antara sesama yang sudah berkeluarga, bahwa misalnya saya sudah berkeluarga, kemudian saya mengenal ada teman yang sedang diuji keluarganya, lantas saya berikan nasihat, begini. Itu dalam pikiran saya harus, oh kalau saya berada pada kondisi teman saya itu, saya juga akan melakukan seperti apa yang barusan saya ucapkan. Begitu. Silakan Nurul. Oke, bagaimana Kak Jutana? Ada yang mau ditanggapi lagi? Oke. Nurul juga ingin bertanya nih Pak, mengenai sebenarnya tugas utama konselor keluarga dalam keluarga itu apa Pak? Kan tadi konselor keluarga dalam keluarga itu lebih pantasnya adalah seorang ayah. Nah, kalau ayah ini sebagai konselor keluarganya, maka tugas utamanya dia sebagai konselor keluarga ini apa? Ya, terima kasih. Ada sebuah ayat yang saya ingat terjemahannya saja. Ada dua suami istri yang sebelum dikaruniai anak, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah anugerahilah kami anak. Tapi setelah mereka dianugerahi anak, mereka lupa mengingatkan, menanamkan tauhid kepada anak itu, sehingga anaknya terpengaruh oleh pandangan-pandangan syirik. Jadi pertama mengenalkan Allah, gitu. Tugas konselor keluarga dalam hari ini adalah orang tua atau sesama anggota keluarga kepada yang lainnya ya. Itu adalah senantiasa berporos di situ pada keimanan. Ada sebuah ungkapan, perjuangan orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisik anaknya, keluarganya lah ya, berupa makanan,
pakaian, kendaraan, rumah. Itu adalah perjuangan antara hidup dan mati. Gitu. Misalnya anak sudah lulus SMA, mau melanjutkan kuliah kemana? Sebagai konselor keluarga kan anak orang tua bicara kepada anak. Nah, di situ masih urusan yang sekedar urusan dunia. Urusannya hanya hidup dan mati pada tingkat yang paling parahnya ya. Berhasil membuat pilihan yang baik, maka hidup. Pilihannya buruk, maka mati atau sakit, gagal, dan sebagainya. Tapi urusan keimanan, gitu, benar atau berhasil dan gagalnya, itu resikonya adalah surga dan neraka. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishak kepada Yakub, kemudian Yakub juga kepada anak-anaknya. Di dalam surah Al-Baqarah diterangkan Nabi Yakub di ranjang kematiannya mengumpulkan keturunannya. Lantas bertanya, apa yang akan kalian sembah setelah saya meninggal dunia? Mereka mengatakan, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayah-ayah kami, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Ilah wahidah. Jadi masalah yang utama di dalam konseling keluarga ini menurut saya adalah masalah keagamaan ya. Mulai dari akidah, kemudian ibadah, serta akhlak tata krama. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Sebenarnya Nurul masih ada satu pertanyaan, tapi kalau melihat waktunya, jadi baiknya bagaimana nih Pak? Silakan diajukan saja, tapi nanti ada waktu 5 menit sebelum kita tutup untuk Jutana. Ya. Oke, berarti Ya, boleh silakan ya Pak? pertanyaannya. Kalau panjang jawabannya saya nggak jawab. Boleh dilihat ya Pak. Iya. Jadi pertanyaannya itu kan ketika sholat di bacaan tahiyat akhir itu ada penyebut Nabi Ibrahim ya Pak. Nah pertanyaan saya kenapa yang lebih dipilih untuk lebih kayak lebih berkahnya atau apanya itu lebih ke Nabi Ibrahim dibanding nabi-nabi yang lain Pak? Mohon jawabannya. Ya, ini salah satu saja ya mungkin. Nabi Muhammad itu keturunan yang menjadi nabi di atasnya adalah Ismail. Ayah-ayahnya Ismail dan Ismail bertemu dengan Ibrahim. Dan Ibrahim ini juga menjadi leluhur dari Nabi Ishak, yang lantas setelah Nabi Ishak itu ada banyak sekali nabi. Jadi kita tahu bahwa dalam kajian studi agama Islam itu ada gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Mungkin karena urgensi posisi Nabi Ibrahim di antara para nabi itulah yang membuat sholawat kita juga mencantumkan atau mengaitkan dengan Nabi Ibrahim. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya dan istri sekali lagi mengucapkan terima kasih pertama kepada Akademi Konselor, juga Yayasan Morogen yang telah bekerja sama menyelenggarakan dan menyukseskan program ini. Mudah-mudahan program ini bermanfaat buat kita semua. Juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara dan teman-teman di berbagai daerah ini. Mudah-mudahan silaturahim kita terus terjalin. Istri saya ada ya. Sudah demikian cukup dari saya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kami juga berterima kasih ya Pak. Jutana. Oke, kami juga berterima kasih atas kerjasamanya dengan Bintang Mulyatama Institute. Nah, sebelum ditutup, akan ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Saudara Jutana. Kepadanya dipersilahkan.
Silahkan Kak. Baik, terima kasih buat Ibu Moderator. Teman-teman semua, ayah bunda, selamat sore. Saya dari nama Madrasah Keluarga dan teman-teman di Yayasan Morojen mengucapkan terima kasih banyak untuk antusiasnya dalam mengikuti kelas berbagi keluarga ini, terutama buat kedua pasangan kita yang sudah rela meluangkan waktunya, Bapak Fadil dan Ibu Maria Ulfa. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan di lain waktu bisa kembali sharing, berbagi untuk kita semua yang mungkin belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga, karena ini ilmu-ilmu yang sangat penting sekali untuk kita, untuk anak-anak kita nantinya. Intinya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktu di 4 sesi ini selama hampir 3 minggu ya Bunda dan teman-teman semua. Semoga waktu yang diluangkan bisa Allah ganti dengan pahala, dan semoga ilmu yang didapatkan bisa kita amalkan bareng-bareng. Dan tentunya ini bukan silaturahmi kita pertama, ini bukan silaturahmi kita terakhir. Semoga nanti kita juga dipertemukan sama Allah di surganya nanti bersama keluarga-keluarga kita dan anak kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelancaran di kelas berbagi keluarga ini selama 3 minggu, dan semoga ayah bunda, teman-teman semua, narasumber, moderator, dan semua orang yang terlibat dalam aktivitas ini diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan dari segi fasilitas, dari segi berbagai hal dalam hal teknis ataupun hal praktisnya. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya terima kasih sekali lagi, dan itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kak Jitana atas yang diinformasikannya, dan terima kasih juga kepada pemateri kita kali ini, yaitu Pak Fadil dan Bu Maria di sebelahnya. Karena tadi oleh pemateri sudah ditutup, maka dari saya juga akan menutup diskusi online kali ini. Nah, sebelum ditutup, saya akan memberitahu sesuatu bahwasannya pada diskusi kali ini akan ada sertifikat yang dibagikan. Jadi, ayah bunda yang mengikuti diskusi online ini harap mengisi Google Form yang akan saya bagikan di grup WA nanti. Lalu ketika sudah mengisinya, barulah saya bagikan sertifikatnya kepada ayah bunda. Oke, mungkin segitu saja. Kita tutup diskusi kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.